Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Izin memperkenalkan, saya Manton Lausma SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Izin menyampaikan terkait demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.6 coaching untuk supervisi akademik, yaitu merupakan praktik antar sesama calon guru penggerak dengan menggunakan model Tirta. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Coaching menurut International Coach Federation mendefinisikan bahwa coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coaching. Coaching dengan alur Tirta. Tirta mempunyai arti air. T mempunyai akronim tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, TA tanggung jawab. Kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Paradigma berpikir coaching. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Izin memperkenalkan, nama saya Manton Lausma dari SMP Islam 1 Kota Ternate. Saya Ibu Rofika dari SMP Negeri 5 Kota Ternate. Dan saya Yamno dari SMP Islam Terpadu Nurul Hasan Kota Ternate. Saya Ibu Haji Abdullah dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Kami akan mempraktikkan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ya, baik, hari ini saya sebagai supervisor akan memantau ketika sebagai coach nanti akan mengcoach seseorang. Saya akan pada kesempatan ini kita akan melakukan, ini adalah merupakan pra observasi. Nanti ke depannya nanti ada, saya akan menyaksikan tentang proses jalannya coaching Ibu sebagai coach dan ada coaching, dan selanjutnya nanti setelah ini setelah pasca coaching nanti kita akan kembali lagi melakukan observasi. Boleh Ibu ya? Boleh. Ya, oke. Pada kesempatan ini mungkin membutuhkan waktu. Oke, kira-kira saya akan pada kesempatan ini akan melakukan tentang rubrik penilaian tentang proses coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang pertama, yaitu itu penilaiannya. Yang kedua adalah tentang nanti bagaimana Ibu Dika nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga akan memantau bagaimana respon atau jawaban daripada si coaching. Selain itu juga penilaiannya ini nanti prosesnya nanti akan melihat tentang prinsip-prinsip daripada coaching. Yang pertama adalah tentang kemitraan, selanjutnya adalah tentang proses kreatif dan bagaimana memaksimalkan potensi. Ya, seperti itu ya. Rofika, sebelum kita lanjut kepada proses coaching, nantinya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan di dalam proses coaching nanti. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, oke. Kemudian dari 3 kompetensi itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot.
nantinya yang lebih spesifik atau yang lebih khusus nanti akan ditampilkan pada para proses coaching ini bagaimana yang akan lebih khusus? Iya Pak, kalau di antara ketiga kompetensi yang tadi, yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan kemudian melakukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi oke. Jadi ada dua nanti, ada kompetensi yang akan lebih spesifik ya, Iya, itu terkait dengan pertanyaan berbobot dan bagaimana mendengarkan aktif. Oke, selanjutnya Ibu Bika, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kira-kira indikator apa yang ingin diharapkan di dalam proses coaching ini? Ya, indikatornya seperti apa? Iya, indikator yang saya harapkan pada kegiatan coaching nanti sebentar, yaitu saya menginginkan bahwa seorang coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Gitu. Iya, oke. Oke, Ibu Bika, nanti saya akan kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu saya akan mengamati proses coaching dengan coach dengan coaching. Kita akan berbincang kembali ke tempat ini setelah proses terjadi. Melanjutkan, silakan melanjutkan proses coachingnya. Semoga berjalan lancar, Ibu ya. Baik Pak. Baik. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ya Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu Ning. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mem, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Ning. Alhamdulillah. Hari ini kita coaching sebentar ya, beberapa menit. Ada sebelum itu coaching ada ya, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Ning. Kira-kira pada proses coaching ini apa yang ingin Ibu sampaikan atau diskusikan? Mungkin saya mau curhat begitu ya, karena kebetulan saya ngajar matematika, Mem. Nah, selama ini kan matematika tuh seperti momok gitu ya. Nah, dan ini saya alami sekarang. Jadi saya ingin berbagi cerita ini dengan Mem, begitulah, tentang kondisi matematika yang momok menakutkan itu ya, bagi beberapa, sebagian besar. Oke. Kira-kira tujuan yang ingin Ibu peroleh dari coaching ini apa? Saya berharap di coaching ini bisa ada perubahan gitu ya. Ya kalaupun tidak 100% signifikan perubahannya, tapi paling tidak adalah perubahan walaupun sedikit. Artinya anak-anak bisa lebih menyenangi pelajaran matematika itu. Seperti itu. Artinya bahwa bagi mahasiswa kebanyakan kan bahwa matematika itu adalah sebuah pelajaran yang sulit gitu ya. Jadi dari Ibu adalah semoga siswa bisa Lebih bisa menerima. ya bisa menerima. Oke. Menurut Ibu kira-kira apa faktor-faktor yang membuat siswa merasa demikian? Ini yang pertama karena mereka tidak paham konsepnya dengan baik, sehingga ketika mengaplikasikan konsepnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan mereka kesulitan ya, karena mereka tidak paham bagaimana konsep ini dipakai pada masalah yang ini dan seterusnya. Kemudian selain tidak paham, mungkin juga berkaitan dengan kondisi pembelajaran sepertinya ya, kondisi pembelajaran saya di kelas, sehingga anak-anak semakin merasa bahwa oh iya betul matematika itu sulit dan menakutkan. Mungkin seperti itu. Jadi kondisi yang Ibu maksud mungkin suasana kelas. Iya, suasana kelas, suasana pembelajaran. Jadi anak-anak mungkin ada merasa bosan karena ya itu yang tadi Ibu bilang bahwa anak-anak belum paham tentang konsep. Oke. Kira-kira apa yang nanti Ibu inginkan dari Ibu inginkan dari masalah ini? Maksudnya akhir dari coaching ini kira-kira apa yang diinginkan? Saya berharap saya punya gambaran apa yang bisa saya lakukan begitu, supaya keadaan ini bisa lebih baik. Paling tidak mereka nyaman belajar di kelas bersama saya, sehingga tidak bosan dan kalau bisa fokus begitu, sehingga konsepnya bisa mereka serap dan dipahami. Berarti ingin melakukan suatu perubahan Perubahan dalam pembelajaran. Iya, melakukan perubahan dalam
dan juga mungkin saya yang lebih apa namanya istilahnya lebih ramah begitulah pada saat pembelajaran. Oke, berarti melakukan perubahan atau strategi pembelajaran Iya. menarik ya untuk siswa. Iya. Dari tadi yang Ibu sudah katakan merubah strategi pembelajaran, menurut Ibu mana yang paling yang ingin Ibu lakukan yang menurut Ibu bisa membantu motivasi belajar siswa? Kalau saya mungkin penggunaan media ajar yang interaktif, gitu ya, interaktif dan mereka bisa membantu mereka jadi banyak bergerak gitu. Sehingga mungkin kalau cuma duduk saja melihat juga bosan gitu ya. Mungkin media yang membuat mereka bisa lebih banyak bergerak melakukan sesuatu gitu yang berkaitan dengan materi yang kita ajar. Oke, pada kira-kira kapan itu rencananya akan Ibu lakukan untuk Baik, mungkin setelah ini saya harus persiapkan dulu perangkatnya gitu ya, medianya saya siapkan dulu. Saya butuh waktu mungkin seminggu lah, seminggu ini masih mempersiapkan dulu, mungkin pertemuan di minggu depan saya sudah mulai mencoba melakukan perubahan dalam media acara. Oke, berarti yang akan dilakukan adalah merubah modul ajarnya sesuai dengan strategi yang diinginkan. Oke, siapa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk membantu melaksanakan atau membantu merancang ini? Kalau untuk membantu merancang mungkin saya berdiskusi dengan rekan sejawat yang juga sudah pernah menerapkan model-model pembelajaran yang variatif, ada rekan yang sudah menggunakan media-media IT yang menarik dan interaktif. Mungkin saya akan berkolaborasi begitu dengan rekan sejawat, juga mungkin meminta pendapat dari pimpinan Wakasek Kurikulum atau mungkin kalau memang memungkinkan juga ke Keksek bisa jadi. Jadi yang ingin Ibu libatkan adalah rekan-rekan sesama matematika guru TIK yang punya kompetisi. Oke, kemudian juga termasuk dengan Wakasek Kurikulum dan memungkinkan juga Ya, apabila memungkinkan. Oke, baiklah Ibu Ning, mudah-mudahan rencana yang Ibu buat ini bisa berhasil. Saya sudah tidak sabar mendengarkan informasi dari Ibu Ning terkait dengan strategi atau langkah-langkah perubahan ini. Saya juga berharap ini bisa berjalan dengan baik, sehingga ada perubahan perilaku dan Insya Allah ya Bu. pembelajaran. Baiklah. Nah, pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching hari ini? Saya jujur mendapatkan pencerahan begitu ya, apa yang bisa saya lakukan untuk membangkitkan semangat mereka belajar matematika. Jadi saya sekaligus merasa senang dan bersemangat ini. Saya juga berharap langkah-langkah yang saya rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Baik, insya Allah ya Ibu, saya sudah tidak sabar ini mendengarkan informasi selanjutnya dari Ibu Ning. Semoga kita bisa ketemu lagi pada coaching berikutnya untuk mendengarkan hasil yang sudah Ibu Ning lakukan. Yang terakhir lagi Ibu Ning, bagaimana perasaan Ibu Ning setelah coaching ini? Saya merasa lebih lega, lebih plong gitu ya. Dan di sini pikiran-pikiran itu tadi sudah disampaikan ke Ibu, dan kemudian sudah ada gambaran tadi saya bilang apa yang bisa saya lakukan, itu semua lebih lega. Dan saya antusias, bersemangat untuk melakukan rencana. Oke, kalau begitu Ibu sampai di sini dulu coaching kita. Saya Terima kasih. informasi yang baik atau informasi bagus dari Ibu Ning untuk Terima kasih. pertemuan selanjutnya. Amin, terima kasih Oke. banyak. Sampai di sini saja Ibu Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Tika? Alhamdulillah baik Pak. Oke, tadi saya sudah melihat proses coachingnya dan tadi sudah bagus interaksinya. Ibu sebagai coach dan Ibu Ningsi sebagai coaching tadi berjalan bagus ya. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Ibu, yaitu kira-kira bagaimana Ibu menilai tentang performa terkait dengan kompetensi yang sudah dilaksanakan tadi pada proses coaching ya. Oke, baiklah Pak. Yang tadi saya ini proses coachingnya adalah sudah sesuai dengan Tirta, alur Tirtanya sebagai seorang coaching, yaitu tujuannya sudah didapat, kemudian identifikasi masalah itu sudah ada, kemudian rencana juga tadi sudah dibicarakan, kemudian tanggung jawabnya juga sudah saya dapatkan. Tambah dengan
Dan kemudian sudah sesuai dengan visi coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Ya, oke, baik. Kemudian kembali ya, tadi Ibu sudah menyampaikan tentang performa itu tadi, kemudian izin menyampaikan tentang hasil pengamatan interaksi Ibu sebagai coach dan coaching, yaitu tadi menurut saya ya, ini menurut saya bahwa prosesnya begitu berjalan lancar, pertanyaan-pertanyaan begitu berbobot, ada interaksi dengan coaching menanggapi pertanyaan Ibu, kemudian tadi sudah sesuai dengan alur cerita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu bagaimana menerapkan ide, mengeksplorasi ide-ide dan mengeluarkan solusinya. Oke, itu terkait dengan pendapat saya ya. Tadi sudah bagus ya. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hasil pengamatan saya tadi? Tanggapan saya terkait dengan coaching tadi yaitu sudah cukup maksimal, dan saya sudah menyesuaikan alur ceritanya itu tentang tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalah juga sudah ada, kemudian langkah-langkah dan strategi untuk menemukan solusi sudah didapat, kemudian tanggung jawab pun juga ada. Kemudian tidak lupa juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi dari coaching. Ya, kemudian adakah rencana tindak lanjut lagi setelah melakukan proses coaching hari ini? Iya, saya akan terus memantau tentang kegiatan yang dilakukan oleh coaching terkait dengan proses menyelesaikan masalah dari coaching itu sendiri. Kemudian saya akan menanyakan tentang hasil perkembangan dari permasalahan proses penyelesaian permasalahan. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Saya rasa mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin pertemuan kali ini cukup disekiankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.